Jadi mungkin saya mulai dulu untuk webinarnya. Jadi perkenalkan ya, saya Tian sebagai tim product marketing dari Cloudraya yang akan menemani teman-teman sekalian di sini selama rangkaian acara berlangsung sebagai moderator. Oke, seperti yang kita ketahui, webinar ini memiliki tema utama yaitu Elevating Developer Skills with Practical Guidance. Sedikit berbicara mengenai developer path, teman-teman baiknya nggak cuma jago dalam developing aplikasi ya, tapi kita juga setidaknya kudu tahu gimana cara dalam deploy aplikasi kita ini ke infrastrukturnya, dan dengan metode yang modern tentunya. Dari sana kita akan bahas kedua background tersebut di dalam webinar kali ini, dengan topik pertama dari Mas Nusendra Hanggarawan dengan judul Coding Best Practice for Peak Performance and Efficiency, dan topik berikutnya dari Pak Adrian Lesmana dengan judul Delivering Your Application with Modern Deployment Technologies. Next, ayo kita mungkin langsung masuk aja ke sesi utama ya dari webinar ini, yaitu materi pertama dari speaker kita, yaitu Mas Nusendra ya. Oke, kalau gitu. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan bawain materi tentang coding best practice ya. Jadi di dalam materi ini nanti akan membahas tentang nggak hanya di coding, tapi juga nanti bagaimana cara mengatur infrastruktur yang baik, terus arsitekturnya seperti apa, cara kolaborasinya juga seperti apa. Jadi ini nanti akan porsinya akan lebih luas lagi dan lebih general lagi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nusendra. Saat ini kerja full time remote di Malaysia. Startupnya namanya NanoPay. Jadi dia di platform pembayaran gitu, payment gateway. Terus juga sekarang juga handle freelance. Sekarang ada klien di Kanada seperti yang saya sebutkan tadi, di sebuah agency gitu. Terus selain itu juga sebagai mentor di Activate, terus ngisi juga di content creator di YouTube, sharing-sharing di YouTube, terus kemudian ada di BWA, Build with Angga, dan juga di Codpolitan. Terus selain itu juga organizer dari komunitas Surabaya JS. Jadi itu komunitas yang membahas tentang JavaScript di Surabaya lebih tepatnya. Dan besok ada event, besok hari tanggal 18 ada event di Surabaya JS ya, offline, di tempatnya di markas dekatnya Marina. Jadi teman-teman yang mau hadir bisa cek di Instagram kita Surabaya JS, nanti akan ada informasi yang di sana. Oke, jadi kita mulai ya. Apa sih coding best practice itu? Jadi coding best practice itu adalah sebuah panduan untuk menulis kode yang berkualitas, efisien, dan maintainable. Jadi ketika kita nulis kode itu nggak asal-asalan, jadi ada aturannya. Pun nggak cuma nulis kode, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan tim lain dan lain-lain, itu masih juga ada aturannya, nggak asal kita bisa kerja gitu ya. Jadi biar lebih berkualitas dan juga lebih efisien. Terus tujuannya adalah untuk meningkatkan readability. Jadi kode yang kita tulis itu bisa dibaca oleh orang lain atau developer yang lain gitu. Terus juga untuk mengurangi potensi bugs ya. Jadi kalau kode yang kita tulis itu bagus, juga nanti mengurangi adanya error atau potensi bugs. Kemudian juga meningkatkan kualitas kolaborasi dengan developer lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk meningkatkan readability. Jadi developer lain yang satu kerjaan dengan kita gitu bisa dengan mudah untuk membaca kode yang kita tulis. Ya, terus teman-teman kalau ada pertanyaan, karena kan ketika saya ngobrol gini mungkin ada sesuatu yang muncul di kepala, nah itu langsung masuk ke tab Q&A ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya di sana biar nggak nyangkut di kepala. Daripada saya selesai ngomong baru bikin pertanyaan kan, itu mungkin agak bisa lupa. Jadi kalau ada apapun langsung tanyakan. Oke, jadi overview dulu. Slide ini akan membahas tentang apa. Jadi saya akan membahas tentang struktur kode, terus kemudian bagaimana cara kita menghandle error, terus ada modularity, ada testing strategy, kemudian nanti membahas sedikit tentang version control menggunakan Git ya. Terus ada bagaimana cara berkolaborasi dengan tim lain atau di dalam tim yang kita sendiri gitu. Terus juga bagaimana cara meningkatkan performance yang ada di front end atau back end. Bagaimana menulis dokumentasi yang baik. Bagaimana cara melakukan kode review yang baik dan lain-lain. Dan terakhir ada
continuous integration, dan juga continuous development. Jadi ini semua sebenarnya mencakup dari awal ketika kita mau coding sampai deployment, ya. Misalkan dari awal kita coding itu, kita akan menyentuh dengan code structure, error handling, modularity. Terus juga nanti ada testing, itu juga masuk ke dalam development. Terus ada version control, kolaborasi, ini kita bekerja dengan orang lain, gitu ya. Terus setelah bekerja dengan orang lain, aplikasi kita perlu ditingkatkan performanya. Terus kita juga tidak lupa untuk menulis dokumentasi tentang aplikasi yang kita buat. Setelah itu terakhir di deploy. Jadi ini sebenarnya adalah panduan yang mungkin tidak terlalu lengkap ya, karena kalau lengkap butuh waktu yang lama. Singkat-singkat aja. Jadi panduan lengkap dari awal sampai kita deployment. Tentunya kolaborasi dengan tim kita. Oke, jadi permasalahan kalau kita tidak melakukan beberapa ini, tidak melakukan code structure yang baik, tidak ada error handling, tidak ada modularity, dan lain-lain, itu kita bakal menemukan masalah ini, salah satunya. Kodenya tidak melewati proses pengujian, misalkan kita tidak bikin testing, itu biasanya cenderung memiliki potensi bugs. Karena kalau misalkan bikin pesawat gitu ya, tapi tidak ada tesnya atau tidak dites, itu pesawatnya kan bisa jatuh kan, jadi banyak korban. Atau kalau bikin mobil, itu kan mobil juga perlu crash test kan, jadi ada tes ditabrakin gitu mobilnya, nanti orangnya selamat nggak di dalam. Nah, aplikasi juga sama, harus perlu dites agar aplikasinya proven, terus efisien, dan juga lebih baik dalam segi ketahanan ya. Jadi nggak ada mengurangi bugs lah intinya. Terus kalau kita tidak melakukan beberapa hal tadi, itu juga kodenya jadi tidak gampang, tidak mudah untuk di-maintain. Misalkan satu file isinya puluhan ribu kode, nah itu kan juga susah ya untuk maintain-nya, karena misalkan kita ada masalah di fungsi A gitu, dan fungsi A itu ada di baris misalkan 2000 berapa, dan itu tidak dipecah, satu fungsi isinya banyak logika, nah itu kan agak ribet juga kan, belum lagi kalau dia berkesinambungan dengan file lain, wah itu udah susah untuk maintain-nya. Terus untuk mengidentifikasi error juga sama, jadi makin susah kalau misalkan kodenya nggak bagus, kita mau cari kode errornya di mana gitu, kita tracing kodenya susah karena kodenya susah dibaca, terus kodenya terlalu banyak gitu, jadi kita mau mencari error itu di mana itu agak susah. Terus kodenya juga yang tadi sudah disebutkan tidak mudah untuk difahami. Misalkan di dalam kodenya itu tidak ada komentar atau dokumentasi apapun, itu kan kita nggak tahu ini kodenya untuk apa sih gitu. Kita harus cari orang yang bikin kode itu, misalkan. Terus masalah lagi kalau misalkan orang yang bikin kodenya itu udah resign, udah keluar. Nah itu kan gimana cara mencari tahu ini kode untuk apa? Jadi kita harus tes sendiri tuh. Itu kalau tesnya masih enteng ya, kalau misalkan dia integrasinya kemana-mana. Kita untuk mengetahui kode secuil itu kita harus tes sana-sini. Nah itu kan juga jadi PR banget ya. Nah itu kita dalam materi ini kita akan mengatasi beberapa problem ini. Terus yang pertama, kita akan membahas tentang kode structure. Jadi bagaimana cara kita menstrukturisasi kode kita agar lebih modular dan juga mengikuti panduan separation of concern. Separation of concern ini di satu fungsi atau di satu file itu harus punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi misalkan di satu fungsi itu harus ada satu tujuan. Jadi konsepnya berbeda-beda. Modularity itu artinya adalah memecah beberapa fungsi atau beberapa logika menjadi hal yang lebih kecil. Jadi misalkan kita punya logika untuk authorization, untuk login. Kita punya kalau misalkan kita tanpa mengikuti modularization, misalkan di satu fungsi yang sama untuk login, itu dia ada untuk ambil ambil username dari yang diinputkan user. Kemudian ambil user di database ini. Terus cocokkan passwordnya. Kemudian validasi email dan lain-lain. Itu kalau di satu logika kan jadinya gede tuh. Agak banyak kodenya. Terus kalau kita tidak
terus kemudian kalau kita punya error ketika kita mengambil data, itu kita harus cek satu-satu kan. Nah, dengan modularisasi kita bisa pecah-pecah tuh. Misalkan untuk login itu ada fungsi sendiri, untuk registrasi untuk ada sendiri, terus untuk verifikasi ada sendiri gitu fungsinya. Jadi ketika kita punya masalah di verifikasi, jadi kita hanya perlu ngecek kode yang berhubungan dengan verifikasi aja. Jadi kita tidak perlu melihat untuk yang fungsi yang lain. Itu jadi jauh lebih cepat. Terus kemudian direktorinya juga harus clear ya. Penamaan variabelnya juga harus clear. Jadi biar bisa dibaca. Misalkan ada variabel yang namanya user, harusnya user. Tapi programmer kita ngetiknya variabelnya A gitu. Nah, orang lain kan bacanya ini variabel A untuk apa? Gitu kan. Tapi kalau kita membuat nama variabelnya user gitu, jadi orang lain tahu, oh ini variabelnya untuk user. Seperti itu. Naming convention penting. Terus dependensi juga, itu juga harus diatur ya. Misalkan kalau kita pakai JavaScript, itu kan kita pakai node modules kan. Di beberapa library mungkin masih aman, tapi kalau ada update gitu, mungkin ada update, terus kemudian ada beberapa dependensi yang error, itu juga bakal ngaruh ke aplikasi kita. Jadi kita harus juga pantau dependensi apa yang kita install ke dalam project kita. Nah, dari ketiga poin ini kita akan bahas satu-satu nih. Misalkan modularisasi dulu. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi ini adalah satu prinsip untuk memecah suatu kode menjadi bagian yang lebih kecil. Tujuannya untuk reusability. Jadi kalau kita punya misalkan fungsi untuk get data by email misalkan. Ini ada di satu fungsi tertentu. Kemudian di bagian aplikasi yang lain, kita punya beberapa file kan, kita punya banyak file. Misalkan di file A, kita pengen mendapatkan data user berdasarkan email. Kita tinggal ambil aja dari fungsi yang ada tadi. Terus di file yang lain lagi, kita pengen dapatkan data yang sama, kita tinggal panggil fungsi yang sama. Itu yang namanya reusability. Karena kita sudah memecah bagian-bagian tertentu pada suatu fungsi, kita bisa menggunakan fungsi itu secara berulang-ulang, gitu. Itu yang namanya reusability. Kalau kita lihat di sebelah kiri ya, kalau kita tanpa modular, semuanya gitu, logika semuanya ditaruh di dalam satu fungsi, itu jadinya seperti ini. Jadi kacau ya. Tapi kalau kita pecah-pecah, misalkan ini fungsi untuk login, ini untuk registrasi, ini untuk verifikasi misalkan. Jadi semuanya jadi lebih rapi. Kalau kita punya problem mengenai login, misalkan ketika kita login ada error apa gitu ya, ya kita ngeceknya di fungsi atau modul login aja gitu. Kita nggak perlu melihat yang lain. Jadi kita bisa lebih fokus. Bayangkan kalau kita semua logika ditaruh di dalam satu file atau fungsi. Misalkan yang biru ini login. Kita kan bisa ngelihat ini ya. Registrasi, verifikasi, dan lain. Kita harus baca juga. Padahal itu nggak perlu. Gitu ya maksudnya. Jadi dengan kita memecah-mecah fungsi atau modul menjadi yang lebih kecil, itu jadi lebih gampang untuk di-maintain kalau ada error atau bugs. Nah, katakan tidak untuk yang semua kodenya ada di satu file. Ya. Jadi harus modular, seperti yang di bawah ini. Modular, kita pecah-pecah tergantung dengan fungsinya. Terus setelah itu juga ada struktur directory. Jadi setiap, misalkan di sini ada controllers. Ada user controller, ini untuk fungsinya untuk menghandle request dan juga mengirim respons ke dalam untuk urusan user. Kalau untuk urusan otorisasi atau autentikasi nanti dihandle dengan controller ini. Terus untuk logikanya itu kita bisa menggunakan user service. Jadi untuk misalkan menyimpan data atau nge-get data itu akan kita masukkan ke sini semua logikanya. Begitupun dengan juga misalkan login atau register ya, kita masukkan ke dalam file ini. Terus juga dipecah lagi ada model. Jadi di user model ini untuk berhubungan dengan user entity. Di sini juga ada authentication entity. Jadi untuk menyimpan data ke database atau mengambil data database,
itu modelnya akan kita simpan di sini. Untuk app.js ini untuk entry point ya. Jadi kalau misalkan kita deploy, ini file yang pertama akan kita baca. Terus untuk konfigurasi kita pisah lagi menjadi file sendiri seperti ini. Untuk aset dan lain-lain kita pisah di sini. Jadi beberapa ada tempatnya, harus dipisah-pisah. Terus ini contoh dari user model. Ya, jadi semuanya dipisah-pisah. Ini untuk create user, kita butuh apa, parameternya nanti misalkan di sini untuk menyimpan ke dalam database dan lain-lain. Di sini juga sama, ada authentication service. Ya, kita bisa mengambil user model tadi, karena kita sudah pisah tadi, sudah pecah. Di sini dipecah lagi, untuk register dipecah lagi, untuk login atau untuk autentikasi juga dipecah lagi. Jadi lebih terarah ya, dan juga lebih teratur. Misalkan kita punya masalah di register, ya udah kita ngeceknya di sini aja. Kita nggak perlu ngecek di fungsi yang lain. Ini juga sama. Jadi di controller ada untuk menerima request dari user dan juga mengirim hasilnya ke user. Ibaratnya semua modularization ini sebenarnya sudah terjadi di di restoran ya. Kalau teman-teman lihat di restoran itu, apakah semuanya dihandle sama satu orang? Misalkan ada orang datang duduk nih, satu orang yang bawain menunya, terus kemudian dia juga ke dapur, dia yang masak sendiri, dia yang nganterin, kan nggak gitu. Beda kalau warung ya, warung kan aplikasi kecil, ya oke lah, pakai satu. Artinya kalau aplikasinya kecil, mungkin satu file aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan aplikasinya besar, itu harus dipisah. Misalkan untuk yang melayani restoran atau orang duduk itu yang melayani ada pelayan sendiri, terus ada yang mengantarkan menunya sendiri, ada yang masak juga sendiri kokinya. Terus database-nya itu mungkin di kulkas gitu ya. Jadi semuanya ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya, ini untuk dependensinya. Kita install apa aja, di sini kita harus pantau ya. Kalau misalkan ada update gitu, biasanya ada yang breaking change, artinya ketika ada update, aplikasi kita mungkin ada berpengaruh akhirnya jadi error. Jadi perlu dipantau juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kedua. Tadi untuk modularisasi sudah selesai. Intinya kita memisahkan fokus-fokus tertentu menjadi hal yang lebih kecil. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam materi ke error handling. Bagaimana cara kita mengatasi error gitu. Yang pertama ada try catch. Ini di semua bahasa ada try catch. Nanti saya akan tunjukkan kodenya untuk try catch. Jadi ini salah satu untuk error handling. Jadi kalau ada error nanti bakal masuk ke dalam catch. Kalau tidak ada error ya berarti dia akan bertahan di dalam bloknya si try. Terus ada promise dan async await ya. Di async await juga bisa catch ya. Untuk nge-catch error. Terus juga kita perlu mengatur error objects. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi pertama ada try catch blocks. Pertama, kode yang akan kita tulis harus masuk ke dalam sini. Ya. Terus di sini kalau ada error. Jadi kalau ada error, kita mau ngapain di sini? Misalkan kita mau masukkan ke logging atau kita kasih alert ke user gitu. Misalkan create user error misalkan di sini. Kita kasih pesan ke usernya. Tapi kalau berhasil, nggak ada error ya sudah jalankan semuanya di sini. Misalkan kita tanpa try catch. Kita langsung nulis aja kodenya di luar sini. Maka ketika ada error, kita tidak bisa mengirim pesan errornya ke dalam usernya. Yang terjadi adalah si web itu misalkan ya, web ketika user melakukan login, ketika loginnya error, dia nggak bisa ngapa-ngapain loh. Ini kenapa kok nggak bisa login ya? Nggak ada error apapun. Tetapi kalau kita lihat di belakang, di sistemnya, sebenarnya dia ada error. Dan karena errornya itu tidak di-catch ya, dan itu terjadi aja, servernya tiba-tiba down misalkan. Ya si usernya nggak tahu, nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak ada pesan error atau apapun. Ya itu jadi aplikasinya jadi lebih
buruk ya, perlu dipertanyakan ini aplikasi ngapain gitu. Nah, ini yang tidak mudah, menangkap error tanpa aplikasinya crash. Jadi kalau teman-teman pernah nyobain ya, atau misalkan yang paling gampang itu Laravel ya misalkan. Kalau tanpa try catch, kalau teman-teman ada error itu kan pasti muncul apa yang whoops itu ya, errornya apa gitu. Nah itu kalau dia nggak pakai try catch, jadi errornya keluar, si usernya tahu, oh ini ada error di sini. Apalagi kalau database-nya terekspos ya, wah itu bahaya sekali. Terus juga async await dia juga punya mekanisme untuk catch error. Jadi kalau kita melakukan proses apa namanya asinkronus di sini, ketika dia ada error dia akan masuk ke sini. Prosesnya sama, jadi bakal memunculkan pesan error atau kita bisa memasukkan errornya ke dalam logging system. Ya ini contoh untuk async await dan ini contoh untuk promise. Bagi yang pakai JavaScript ya teman-teman. Terus ada error objects. Alasannya adalah ketika ada error, kita tahu ini errornya ngapain, ini errornya karena apa gitu. Ya. Contohnya adalah di sini ada error.name. Misalkan ini error tentang apa? Kalau kita masuk ke dalam sini. Ini tuh tipe errornya apa sih? Terus ada error message di sini, ini deskripsinya apa? Errornya karena apa gitu. Misalkan karena si usernya belum passwordnya salah misal. Oh bukan. Misalkan ada error ketika si user login. Nah, di sini tampilkan message-nya. Terus untuk error stack-nya ini biasanya sudah otomatis ya. Kalau memakai framework itu sudah otomatis. Kita bisa dikasih tahu errornya ada di file mana. Terus di baris kode yang mana. Biasanya sudah ada. Itu untuk error objects ya. Ketika kita menangani sebuah error, pastikan kita kasih error yang deskriptif. Jadi ketika ada error, si user tahu, si developernya tahu ini errornya kenapa. Gitu. Terus tadi saya bahas sedikit tentang logging ya. Jadi kalau ada error itu masukkan ke log. Jadi kita bisa tahu nih list error apa aja yang terjadi gitu. Nah, setelah itu kita juga perlu untuk tambahin beberapa prefix ini. Misalkan debug. Ada error tapi kalau debug artinya dia masih errornya ada di development process. Ketika kita ngoding tuh. Nah, itu biasanya masuk ke debug. Kalau untuk logging info, misalkan ini bisa terjadi kalau misalkan teman-teman pakai Laravel kan banyak ya, teman-teman pakai Laravel. Di Laravel kan ada log info ya. Ada log debug. Terus ada log apalagi kita juga bisa customize kan. Nah, itu juga berguna. Jadi misalkan kalau kita kasih info apapun dan kita pengen masukkan ke log, itu bisa pakai log info. Jadi artinya kalau kita nanti baca log, oh ini ternyata ada informasi seperti ini gitu. Terus ada misalkan warn atau error ya. Kalau ada error yang terjadi, kita masukkan juga ke log. Jadi kita bisa tahu secara proaktif mencari ini errornya karena apa gitu. Jadi bisa jelas, oh ini error untuk debug. Mungkin kita bisa hiraukan karena untuk development. Oh ini errornya untuk informasi, oke bisa kita baca aja. Oh ini ternyata ada error, ada log tentang error. Nah kita harus perbaiki ini karena apa, kayak gitu. Jadi semua error yang terjadi itu semuanya tersimpan ke dalam log. Jadi kita developer bisa secara proaktif untuk menyelesaikannya atau memperbaikinya. Gitu ya. Nah, ini ada contoh di bawah link ini. Mungkin nanti kalau slide ini bisa di-share nanti teman-teman bisa baca sendiri. Best practice untuk logging ya, untuk monitoring dan alert. Misalkan kita punya suatu proses untuk monitoring aplikasi kita. Jadi kalau misalkan ada lonjakan pengguna, terus kan peak tuh sampai tinggi, terus ada error atau apa. Jadi kita bisa tahu secara proaktif kita bisa memperbaikinya. Kayak gitu, kalau kita punya monitoring dan alerting. Itu ya, untuk logging. Nah, itu tadi untuk cara menghandle error dan juga logging. Ya, best practice-nya seperti itu. Mungkin masih ada langkah lain, tapi core-nya seperti itu. Mungkin detail-detailnya bisa teman-teman ulik sendiri di luar sini ya.
Sekarang ada performance optimization. Jadi bagaimana cara backend yang kita kerjakan, kalau kita backend developer, itu performanya bagus. Jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah asinkronus. Asinkronus ini biasanya ada dua, ada asinkronus dan juga ada sinkronus. Ya, asinkronus itu kode itu tidak perlu menunggu kode sebelumnya untuk jalan. Jadi dia jalan terus. Tidak perlu memperhatikan kode sebelumnya sudah selesai atau belum. Dengan begini, kita bisa memproses beberapa banyak stream data, atau kita bisa memproses banyak fungsi di satu kali jalan. Jadi itu jalan berbarengan. Jadi hasilnya juga jauh jadi lebih cepat. Terus ada connection pooling dan resource management. Jadi connection pooling itu untuk di dalam database itu kan ada connection tuh. Nah biasanya setelah database-nya dieksekusi, biasanya koneksinya diputuskan. Terus kita create koneksi lagi. Nah itu sebenarnya makan resource. Jadi yang paling baik adalah kita bisa mereuse connection yang sudah terjadi tersebut. Jadi kita nggak perlu close, tapi kita bisa gunakan kembali. Terus ada teknologi metode caching ya. Caching itu ibaratnya kalau saya ibaratkan paling gampang gini, kalau kita kalau kita pakai baju gitu, kita keluar, apalagi yang laki-laki biasanya, kita keluar, kita pulang gitu kan. Pulang, dia merasa oh bajunya ini cuman baru sekali nih pakai. Ya udah gantungin aja misalkan. Terus besoknya kita mau keluar lagi, ya udah ambil dari gantungan, pakai lagi, keluar. Cepet kan? Selesai. Itu sama dengan caching. Gantungan baju itu sama dengan caching. Bedanya kalau kita tidak melakukan caching, itu ibaratnya begini, kita pakai keluar, pakai baju gitu ya, pulang, oh ini baju masih baru sekali dipakai. Ya udah kita lipat, kita taruh ke lemari, ditutup. Besoknya kita mau pakai baju yang sama, itu kan cari dulu. Mana bajunya? Oh ini dapat. Ambil, dipakai, keluar. Lama kan jadinya, ya kan? Nah itu salah satu contoh dari caching. Jadi kalau kita menggunakan caching, datanya itu akan disimpan ke dalam memori, bukan di hard disk. Tapi memori itu sifatnya dia temporary ya. Nanti kalau servernya di restart itu datanya hilang. Tapi temporary. Jadi misalkan kita nge-get data gitu dari database, datanya disimpan di memori. Kalau kita mau ambil data yang sama, kita akan ambil dari memori, tidak dari hard disk. Jadi lebih dekat tuh. Jadi lebih cepat, performa jadi jauh lebih cepat. Gitu ya. Itu untuk caching. Terus database optimization juga, kita perlu database-nya perlu yang bagus, misalkan pakai Postgre atau tergantung dari kebutuhan ya, atau pakai Mongo gitu kalau pakai NoSQL. Terus optimisasi misalkan kalau select data itu jangan semua field di select, pakai bintang biasanya select bintang from. Nah, kita tentukan select apanya. Terus nanti bisa pakai indexing dan lain-lain. Masih banyak yang perlu dilakukan. Nah, ini contoh untuk kita bahas satu-satu ya. Contoh untuk asinkronus di sini. Contoh dari asinkronus itu ada ini ya. Jadi misalkan ada 3 API, kita tembak sekali waktu. Jadi kita nggak perlu nunggu satu selesai. Itu lama. Itu namanya sinkronus. Tapi kalau kita pakai asinkronus, kita tembak semuanya langsung, hasilnya langsung keluar, gitu ya. Jadi jauh lebih cepat. Nah, ini juga salah satu contoh untuk asinkronus menggunakan promise. Ini buat teman-teman yang bermain JavaScript, mungkin tahu tentang ini. Terus connection pooling yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa menggunakan koneksinya berulang-ulang tanpa menutup koneksi, bikin koneksi lagi. Menutup koneksi, bikin koneksi lagi. Bisa menghabiskan resource. Ini contohnya ya. Ketika kita menggunakan pool di sini, query, nanti di sini bisa dipakai lagi, kayak gitu. Terus caching tadi, seperti kita bisa menggunakan Redis atau Memcache. Ya, ini salah satu metode caching. Jadi data yang kita ambil itu akan disimpan ke dalam memori RAM. Gitu. Jadi kita nggak
nggak ambil lagi dari database. Itu jadi jauh lebih mudah. Salah satu contoh ya, ini GraphQL. Kalau di front end gitu, GraphQL itu sebenarnya di belakang juga ada caching-nya. Jadi ketika kita nge-get data yang sama, sebenarnya dia nggak ke backend, tapi dia nge-get data yang sudah disimpan di caching-nya si GraphQL di browser. Itu untuk caching. Sekarang di database optimization, tadi sudah saya sebutkan, bisa menggunakan indexing gitu. Jadi kita set indeksnya di tabel. Jadi ketika kita ambil data itu jadi jauh lebih cepat. Menghindari full scan tables. Terus kemudian menggunakan select statement yang benar. Kayak misalkan field apa nih yang mau diambil. Jangan select bintang from. Nah itu kan misalkan fieldnya ada 200. Kan di get 200 semua kan. Padahal tidak butuh. Misalkan kita cuma butuh ID dan nama. Ya udah select ID, nama. Kayak gitu. Terus juga sebenarnya banyak lagi ya. Kayak misalkan jangan menggunakan pagination. Tapi menggunakan kursor. Terus untuk mencari data mungkin bisa menggunakan saya lupa nama metodenya, tapi misalkan ada 1 juta data, kita pecah menjadi 500, kita ambil setengahnya, terus kita potong setengah lagi, seperti itu. Itu jadi jauh lebih cepat. Saya lupa namanya. Terus juga perlu dipertimbangkan untuk denormalization data partition. Ini untuk sharding juga untuk membagi-bagi beberapa database ke server yang lain, ya. Nah, itu untuk backend. Bagaimana cara kita mengimprove performa backend kita. Tapi yang paling kerasa sih database optimization dan juga caching ya. Itu paling kerasa. Oke, selanjutnya kita akan bahas di performa di front end. Apa yang harus kita lakukan di front end? Ada yang pertama minification dan compression. Kalau teman-teman ngoding gitu ya, bentar ada contoh kode nggak di sini? Nah ini ya. Nanti akan saya jelaskan. Minification dan compression. Kalau kita ngoding itu kan seperti ini kan, CSS-nya. Ada space di sini. Ada space di sini ya. Ini ada space. JavaScript juga. Di sini JavaScript ada space antara X dan sama dengan. Terus antara fungsi yang ini dengan ini juga ada space. Ini ya. Nah, ini sebenarnya karena JavaScript itu kan nanti ketika ini di deploy, itu kan di-download tuh ke browser. Nah, kalau filenya besar, ada space seperti ini, itu file yang nyampe ke browser, itu juga bakal makan waktu, gitu. Jadi yang benar adalah ketika kita deploy, ini sebenarnya sudah otomatis ya, kalau kita menggunakan framework React atau Vue gitu. Ketika kita build, dia akan otomatis melakukan minification atau compression. Jadi dia akan di-minify seperti ini. Let X bla bla bla, ini nggak ada spasi sama sekali, space-nya nggak ada. Jadi filenya jauh lebih kecil. Apalagi kadang ya, kalau kita menggunakan web bundler yang lebih mantap gitu ya, misalkan yang sekarang itu Vite ya, yang banyak dipakai, itu terkadang juga, misalkan function ini, dia bakal di-rename menjadi A, gitu aja. Functionnya cuma jadi A. Jadi yang awalnya my function, ini bakal jadi A gitu aja. Terus ada lagi function, ini jadi B. Jadi dia jauh lebih kecil lagi filenya. Itu sama halnya dengan CSS ya. CSS juga sama. Jadi yang awalnya dia ada space seperti ini, misalkan kelasnya entry content seperti ini, nanti di HTML-nya, kelasnya itu akan di-rename menjadi misalkan kelas A gitu. Nah di sini juga diganti A gitu aja. Jadi nanti biar dia jadi padat banget ya. Jadi lebih kecil filenya. Kalau filenya kecil, ketika dia di-get oleh browser itu datangnya cepat. Jadi website yang kita buka itu akan jauh lebih cepat untuk tampil. Karena ada sebuah penelitian atau riset ya. Orang itu kalau membuka browser atau membuka sebuah halaman web dan dia 3 menit belum kebuka, 3 detik belum kebuka, itu dia bakal tutup tab-nya, dia akan buka web lain dari Google misalkan. Itu penelitian dari PWA kalau nggak salah, dari Google. Ya, Progressive Web App.
Jadi kalau kita buka 3 detik atau 4 detik ini kenapa masih loading ya? Kan biasanya kita tutup, kita cari web yang lain. Nah, itu biasanya ada kesalahan di mungkin bundler JS-nya yang terlalu besar atau CSS-nya yang terlalu ngawur ya. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan. Terus ada image optimization, ada code splitting, ada performance monitoring. Kita akan coba pelajari satu-satu. Ada image optimization. Contohnya di sini, kalau kita menggunakan eager loading, ya, kalau teman-teman pakai Laravel mungkin tahu ya, eager loading, Eloquent. Jadi dia akan meload semuanya, nggak on demand. Kayak misalkan kalau di sini kasusnya di mobile app misalkan. Webnya ini, gambarnya, atau semua elemen HTML-nya itu sampai ke bawah, dimunculkan semuanya. Padahal di sini kan nggak kelihatan nih. Yang di bawah ini nggak kelihatan. Nah, ini biasanya memakan resource yang besar. Misalkan 2 MB ini. Ini kan lama kan. Webnya masuknya lama karena dia ngeload halamannya dari atas sampai bawah di-load semua. Kalau belum ke-load nggak ditampilin. Nah, itu biasanya lama ini. Beda lagi kalau kita menggunakan lazy loading. Artinya adalah kita hanya menampilkan yang perlu dilihat aja. Oke? Jadi misalkan di bagian sini cuma 1 MB. Karena ini yang ada di depan ini, ya udah tampilkan ini aja. Kalau kita belum scroll, ya, jangan tampilkan. Kalau misalkan kita sudah scroll, mulai scroll, nah ini baru get datanya lagi. Ini baru diambil, ini baru muncul satu-satu gitu sambil kita nge-scroll. Nah, itu jauh lebih efisien. Jadi lebih cepat juga datanya masuk ke dalam HP atau browsernya si user. Terus juga ada image optimization ya. Kalau web misalkan jangan upload tipe file yang PNG misalkan atau PNG. Kalau gambar ya pakai WP ya, di-convert dulu. Memang sebenarnya dia kualitasnya berkurang ya kayak gini. Tapi kan secara mata manusia nggak bakal bisa ngelihat perbedaannya kan ini seperti ini. Bedanya seperti gini doang. Tapi berkurangnya jauh. Nah, karena kalau misalkan gambarnya lebih kecil, yang sampai ke browser atau ke user itu jadi jauh lebih cepat. Itu untuk gambar ya. Disarankan pakai WebP kalau untuk browser. Terus kita akan belajar tentang code splitting. Apa itu code splitting? Jadi kalau di framework front end ya, itu biasanya kalau kita tidak split code-nya, yang kita kirim file bundlernya, file JS-nya misalkan, itu akan jauh besar sekali. Jadi untuk menampilkan satu layar, kita kirim file JS yang besar. Padahal ada beberapa yang di bawah yang nggak kita butuhkan, kayak gitu. Nah ini kalau kita menggunakan chunk, ya, namanya chunking ya, chunk, kita pecah-pecah berdasarkan kebutuhan. Misalkan di halaman ini saya butuh untuk menampilkan konten, header, sidebar. Jadi kita perlu 3 chunk, misalkan chunk untuk atas, kanan, bawah. Untuk yang konten yang lain, jangan dikirim dulu gitu. Kalau dia misalkan sudah mulai scroll ke bawah, maka kirim chunk yang lain, kirim lagi yang lain. Gitu. Jadi secara experience user jadi juga jauh lebih bagus ya. Dan juga yang dikirim ke browser itu jadi kecil-kecil, jadi lebih cepat untuk dibaca atau di-render. Itu untuk code splitting. Jadi bundlernya kita pecah-pecah. Biasanya kalau kita menggunakan framework yang lebih tinggi ya, misalkan Next atau Nux, itu dia sudah secara otomatis menggunakan metode ini, di chunk. Nah ini sama tadi, bundle-nya itu dipecah-pecah jadi kecil-kecil JavaScript-nya. Terus yang terakhir untuk dimonitor, ya. Ketika kita sudah ngoding dan lain-lain, sudah jadi webnya, jangan lupa untuk pakai Lighthouse atau WP Test untuk ngetes apakah aplikasi yang kita buat itu sudah bagus secara performa, secara aksesibilitas sudah bagus atau belum gitu. Misalkan di sini menggunakan Lighthouse. Kalau performanya masih 70 atau 80, biasanya di bawahnya ada suggestion, apa yang harus diperbaiki. Misalkan,
gambar di halaman ini itu besar sekali. Kamu bisa mengkompres ini menggunakan apa, kayak gitu. Jadi kita bakal dapat saran bagaimana untuk memperbaiki performa webnya. Kayak misalkan, oh bundle JS-nya besar sekali ini, coba dipecah lagi, kayak gitu. Jadi kita harus lakukan satu persatu ya, di fix dikit-dikit nanti sampai mencapai hijau semua. Jadi kalau hijau semua ini biasanya webnya ketika dibuka itu 1 detik, 2 detik selesai. Ya. Itu tadi untuk performa. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan performa di back end maupun di front end. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam strategi testing. Bagaimana kita membuat aplikasi yang lebih bagus dan efisien. Tentunya kita tidak akan lepas dari testing ya. Testing ini sama seperti yang saya sebutkan. Mobil itu ketika dibuat, dia bakal dapat crash test. Jadi dia akan coba ditabrakin. Itu sama kayak ngetes ya. Sebelum kita jual ke pasar gitu, kita harus tes dulu. Ini bagus nggak? Kalau jelek, perbaiki lagi kayak gitu. Sama seperti unit test. Unit test ini untuk mengetes di satu-satu modul yang lebih kecil. Kayak misalkan kita tes modulnya atau kita tes functionnya kayak gitu. Jadi kita lebih kecil lagi. Ini contohnya ya. Di sini coba lihat, di sini ada parse simple URL. Ini kayaknya sebuah fungsi untuk nge-parse URL secara simple. Jadi itu kan fungsi kecil sekali itu. Terus ada parse URL with query. Jadi dia mau ngecoba URL ini dengan query ini gimana kalau dites, bagus nggak gitu. Kalau sudah hijau artinya pass, lolos semua. Jadi kode atau fungsi yang dibuat sudah bagus dan sudah memenuhi ekspektasi. Itu untuk unit test, jadi kita ngetes yang kecil-kecil kayak function. Kalau integration test itu lebih ke mengetes antara unit atau modul yang berbeda dari sebuah aplikasi. Misalkan ada function dan dengan function kita tes, atau modul dengan modul kita tes. Integrasinya gimana tuh keduanya? Nah ini misalkan ada modul A dan ada modul B. Misalkan ada modul marketing misalkan, dan juga ada modul sales. Ada beberapa fungsi yang dia berkesinambungan. Nah, kita tes keduanya itu seperti apa. Kalau terintegrasi itu seperti apa. Ada error nggak atau sudah sesuai dengan ekspektasi nggak, kayak gitu. Terus yang ketiga ada end-to-end. End-to-end itu apa namanya, user interaksi ya. Jadi misalkan si user ngeklik ini, nanti ekspektasinya apa yang muncul gitu. Misalkan si user melakukan login, ketik ini, klik login, nanti setelah itu masuk kemana. Nah itu end-to-end. Kita tes semuanya. Terus yang terakhir ada acceptance test itu untuk ngetes keseluruhan. Jadi mulai dari user login sampai misalkan check out misalkan. Nah itu ada proses tesnya sendiri. Dan yang saya maksud tentang tes ini bukan tes manual ya. Ini ya, bukan tes manual. Jadi nggak kita ngetesnya satu-satu di browser gitu. Tes, kita coba tes ngetik sendiri login, ngetes sendiri password, klik login. Wah ada error. Nah bukan gitu ya. Itu bakal makan waktu. Misalkan fiturnya banyak nih. Misalkan kita harus ngetes login sampai check out. Kita login dulu, ngetes manual, login, masukkan ke keranjang, terus bayar check out, seperti apa. Nah itu kan lama kan prosesnya. Terus ternyata ada bugs. Kita perbaikin tuh di tengah-tengah. Terus kita harus cek lagi kan dari awal, login lagi, check out lagi, masukkan ke keranjang lagi, check out, selesai. Oh ternyata ada error di sini, kita balik lagi kan, ngecek lagi. Nah kita kan nggak mungkin satu-satu kan. Makanya kita menggunakan automated test. Yang beberapa ini semuanya adalah automated. Bisa pakai Jest ya. Integration juga bisa pakai Jest. End-to-end bisa pakai Cypress kayak gitu. Semuanya kita tulis tesnya tuh, ada tesnya tertulis. Seperti ini ya. Ini salah satu contoh ketika tesnya berjalan. Jadi kita jalankan tesnya. Jalankan tes ini utils.test misalkan. Klik enter. Dia bakal ngetes tuh satu sampai selesai semua. Jadi itu secara otomatis. Misalkan kita menulis tes acceptance ya.
Kita menulis semua tuh, tes dari awal sampai akhir ditulis semua, skenario seperti apa, atau mungkin yang kecil-kecil ya. Ketika kita melakukan perubahan atau ada bugs gitu, kita benerin kodenya, kita nggak perlu tes manual lagi, jalankan aja tesnya tadi. Nanti dia jalan sendiri otomatis, tak 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 selesai. Oh ternyata masih ada error di sini, kita perbaikin lagi, jalankan lagi tesnya, dia akan jalan lagi tak 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 gitu. Jadi secara otomatis tesnya berjalan dengan apa yang kita mau dan juga kita nggak perlu manual. Ya, automated test lebih seksi kayak ini ya. Yang ini manual. Apa kamu manual nggak? Bikin capek gitu mungkin. Jadi kita ngelirik yang automated. Ya, ini untuk diagram. Paling bawah paling kecil. Ini untuk function, ini untuk integrasi antar modul. Sistem ini mungkin yang lebih besar lagi, acceptance ini juga jauh lebih besar lagi testingnya. Nah, ada metodologinya juga untuk testing ya. Ada test driven development, ini yang paling saya suka. Tapi tergantung ya, karena kalau kita pakai TDD ini, test driven development, kadang juga bisa makan waktu, karena kita harus nulis tesnya dulu semuanya. Ini diagramnya. Pertama ada start di sini. Misalkan ada feature, ada request nih, kita mau bikin fitur login misalkan. Kita mau bikin fitur login. Kita tulis tesnya dulu. Tesnya kita tulis misalkan, nanti kita jalankan function ini, nanti masukkan username seperti ini, passwordnya seperti ini, dites get database seperti ini misalkan. Terus kita tes dulu. Kita jangan tulis kodenya dulu, dites dulu, pasti gagal kan? Oke, gagal. Berarti harus ngapain nih? Bikin fungsinya dulu. Tes lagi, oh gagal. Kita get data dulu dari database, cek dulu passwordnya. Kita coba terus, gagal, kita bikin lagi, perbaiki lagi. Gagal, kita perbaiki lagi. Sampai hijau semua. Sampai jadi kayak gini. Kayak gini. Ketika semuanya sudah hijau, berarti aplikasinya sudah jadi. Ya. Ini kalau sudah hijau berarti setelah kodenya itu sudah jadi, sudah pass, kita tinggal refactor. Refactor ini artinya kita membuat kode kita lebih efisien tanpa mengubah behavior-nya. Misalkan ada login. Login itu seluruh kodenya misalkan ada 50 baris kode misalkan. Kita bisa refactor untuk oke, kode ini mungkin kita bisa sederhanakan seperti ini. Kode yang ini bisa kita sederhanakan. Terus jadinya nyusut jadi 30 baris kode misalkan. Terus kita tes lagi. Ternyata hijau. Wah, berarti ini refaktornya sukses. Terus kita deploy. Kayak gitu. Setelah kita deploy berarti kita sudah punya fitur login untuk contohnya tadi tanpa error karena kita sudah cek kan tadi. Begitu terus. Kemudian kita bikin fitur untuk register. Ya udah kita tulis dulu tesnya, kita bikin fungsinya dan lain-lain, prosesnya seperti apa, terus kita kembangkan lagi kodenya, dites lagi kalau masih hijau, berarti sudah bisa kita deploy dan lain-lain. Begitu seterusnya berulang-ulang. Tapi juga ada konsekuensi ya, waktu. Jadi kita nulis tes itu juga nggak sedikit gitu. Tapi hasilnya bakal bagus banget. Itu untuk TDD. Yang kedua ada behavior driven development. Ini kita caranya adalah untuk mengajak ngobrol semuanya, kayak misalkan product owner dan lain-lain, developernya, testernya, itu semua diajak ngobrol. Kita mau bikin skenario seperti apa nih, terus bikin skenario dan lain-lain. Kita build aplikasinya, nanti kita bicarakan lagi dengan yang lain-lain. Itu lebih ke behavior-nya. Terus yang ketiga ada continuous testing, ya. Continuous testing ini nanti testingnya akan kita letakkan ke dalam CI/CD, continuous integration. Nanti kita akan bahas sedikit tentang ini. Terus sekarang kita masuk ke kolaborasi. Bagaimana cara kita kolaborasi? Kan ada master branch tuh. Kalau kita kolaborasi, harusnya kita harus menggunakan branch, ya.
untuk tim kita, jadi kita nggak boleh pakai master. Yang kedua, commit-nya juga harus sering, nggak boleh langsung satu file besar di commit jadi satu gitu, nanti bacanya susah. Terus ada pull request, ya. Pull request ini adalah jadi pull request ini adalah kita kerja bareng nih. Kalau kita punya fitur baru, kita taruh di pull request, nggak boleh langsung di commit ke master. Itu bakal mengacaukan semuanya. Terus juga di PR nanti ini ada code reviews. Jadi kita akan review kodenya dengan tim kita ya, bareng-bareng gitu ya. Setelah itu kita bisa jalankan automated testing kalau kita sudah code review, di approve gitu. Terus kita bisa deploy ke integration ya. Dan yang terakhir ada branch protection. Jadi master itu kita proteksi biar semua orang nggak bisa nge-push ke master. Jadi teman-teman kalau sudah belajar tentang Git harusnya sudah tahu ini ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ada main branch, ada di sini branch-nya. Oke, terus di sini ada dokumentasi. Apa yang perlu kita dokumentasikan? API perlu kita dokumentasikan, arsitekturnya juga. Kayak misalkan device-device ini nanti masuknya kemana, pakai service apa, itu akan perlu dokumentasi. Ada JSDoc juga untuk di masing-masing fungsi, nanti akan jelaskan sedikit ya. Ada juga kalau misalkan ada insiden, harus ngapain. Nah ini untuk API ya, ada API dokumentasi. Terus ini untuk arsitektur, jadi kita gambar, nanti arahnya kemana-mana gitu. Jadi kalau ada orang baru masuk di kerjaan gitu, biar dia tahu, oh arsitekturnya seperti ini. Jadi semuanya jelas. Ini dokumentasi untuk sebuah fungsi. Jadi semuanya jelas. Parameternya apa, nanti hasilnya seperti apa, gitu. Ini salah satu contoh insiden dokumentasi dari GitLab. Jadi GitLab pernah ngapus database production, bahaya ya. Terus kemudian yang terakhir ada CI/CD. Jadi semua proses tadi itu sudah ada automated test, terus kemudian kita deploy secara otomatis ke dalam deployment proses. Nah, nanti deployment proses ini akan dibahas sama Pak Adrian di sesi berikutnya ya. Nah, ini ada meme terakhir, jadi teman-teman kadang ada yang salah nih, tapi di komputer saya berhasil. Nah, nggak gitu ya. Jadi semuanya memang pernah melakukan ini, tapi kalau kita melakukan CI/CD yang baik, kita akan nggak ada tuh kasusnya. Di komputer saya bekerja, tapi di sini nggak bekerja, kayak gitu. Itu dari saya, materi dari saya. Semoga bisa mencerahkan atau memberi informasi ke teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tian. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita dengarkan bersama teman-teman topik kedua dari webinar ini, yaitu Delivering Your Application with Modern Deployment Technologies bersama Pak Adrian. Waktu dan sesinya saya persilakan. Ya, thank you, Tian. Halo semua, saya akan membawakan topik Delivering Application with Modern Technology ya. Oke, kita mulai. Cloudraya Project Manager. Oke, jadi saya ingin memperkenalkan diri saya dulu sedikit. Siapa saya? Saya adalah seorang software developer. Oh ya, by the way, semua pembicaraan atau talk ini akan di CCP sedikit point of view sebagai software developer. Nanti ada saya sebagai project manager juga yang kebenaran menghandle Cloudraya ya. Dan saya juga akan memberikan point of view sebagai business owner karena saya juga memiliki usaha kecil-kecilan itu. Jadi kita lanjut. Kenapa sih kita butuh untuk memperhatikan deployment gitu? Ya kalau kita ngomong, oh saya cuma pengen coba-coba doang, ya itu mah kita nggak usah terlalu memperhatikan lah ya. Tapi kita ngomong di sini dalam konteks adalah kita bikin aplikasi yang serius atau bisnis application gitu. Jadi aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kalau kalian mengerjakan aplikasi seperti itu, kalian harus memperhatikan beberapa hal waktu kalian mendeploy aplikasi kalian.
Jadi intinya semuanya adalah tergantung customer. Kalian mendapatkan customer seperti apa, ya customer-nya maunya apa gitu. Dari situ kalian baru akan sesuaikan, kalian berikan solusi deployment-nya seperti apa. Gitu. Of course, it's about the money, gitu kan. Jadi kalau misalkan customer-nya bilang, oh, saya cuma punya budget mepet nih buat development sama deployment. Ya udah, kalian nggak usah pusing-pusing mikirin deployment yang bisa skalabilitasnya tinggi gitu kan ya. Udah bikinin aja, masukin aja ke share hosting atau masukin ke apa virtual machine VPS gitu ya. Uh, make it as simple as possible with minimum effort lah gitu. Tapi kalau customer bilang, ya saya butuh aplikasinya nanti bisa diakses dari mana-mana, dari semua negara di Asia Tenggara misalnya gitu kan, itu kalian harus mikirin lagi gimana kalian harus ngedevelop aplikasinya. Dan juga harus mikirin juga gimana cara mendesain aplikasinya. Jadi ada hubungannya semua di situ gitu. Jadi ya tergantung customer-nya dan tergantung mereka berani bayar berapa gitu kan. Oke, next, saya mulai sedikit dengan history apa, gimana sih dulu, kalau dulu deploy aplikasi itu gimana sih gitu ya. Jadi biar ada gambaran, zaman-zaman sebelum tahun 1970 ya, zaman-zamannya mainframe, itu komputer masih mengental banget ya. Jadi mereka tuh punya komputer itu namanya segede gaban, yang namanya mainframe. Nah, itu kalau mau pakai itu kayak kita mau pakai sekarang itu mesin fotokopi gitu kan, harus datang ke Snappy, harus ngantri dulu untuk fotokopi, dapat giliran fotokopi baru bisa fotokopi. Nah, jadi zaman itu benar-benar semuanya mahal, jadi yang biasanya yang punya komputer itu instansi-instansi yang besar ya, seperti universitas ataupun government ya. Di Indonesia saya nggak yakin, tapi kalau di Amerika itu biasanya universitas kayak misalkan NASA pun pasti punya lah mainframe gitu ya, untuk mereka kalkulasi roket supaya nyampe ke bulan tuh gimana, karena waktu itu kan ada apa space race ya dengan Rusia waktu itu, jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat roket sampai ke bulan gitu. Nah, jadi itu waktu zaman itu gitu. Nah, orang-orang yang mau pakai harus nyolokin terminal ke mainframe tersebut gitu. Nah, lanjut dari mainframe era itu kita masuk ke personal komputer ya, sebenarnya lebih ke arah desktop dan laptop ya. Jadi kira-kira tahun 92 lah, kebenaran ini saya nemu sebuah gambar iklan tahun 92 nih, saya kalau nggak salah ini komputer yang dulu saya pernah beli gitu, pernah dibeliin oleh orang tua saya. Waktu itu komputernya i386 sih gitu. Nah, setelah harga komputer mulai terjangkau ya, dan masing-masing keluarga mungkin punya komputer, media yang digunakan untuk mendelivery aplikasi itu waktu itu pakai disket, floppy disk. Kalau kalian tahun 80-an pasti pernah megang floppy disk ya. Terus setelah itu ada medianya ada CD, terus ya kesininya ada USB ya. Jadi ini media, jadi software itu didistribusikan menggunakan media waktu itu. Nah, jadi zaman-zaman itu bahkan sampai zaman sekarang ada yang masih mendistribusikan pakai USB, tapi sudah sedikit sekali ya. Beralih ke zaman sekarang itu zaman internet, itu software itu udah nggak ada medianya lagi, medianya itu adalah internet gitu kan. Jadi semuanya di download, tahu semuanya itu kita menggunakan cloud computing. Jadi kita pergi ke satu website, di mana website itu menyediakan layanan untuk
mengerjakan apa untuk kayak misalkan membuat dokumen atau membuat Excel gitu kan ya. Udah tinggal nggak usah diinstal lagi di komputer kalian, tinggal visit webnya aja, login, udah bisa pakai gitu. Jadi sekarang zaman-zaman sekarang itu di aplikasi itu udah berupa sebuah servis ya, bukan lagi berupa sesuatu produk ya yang harus diinstal dulu di komputer masing-masing gitu. Jadi selama kalian punya browser, punya akses internet, kalian bisa menggunakan aplikasinya gitu. Dan itu juga bikin komputer kalian nggak berat kan ya, nggak rentan juga sama bug-bug yang mungkin yang ada. Misalkan kalau zaman dulu tuh kita kalau teman-teman pernah mengalami itu kalau kita install sesuatu tiba-tiba blue screen gitu kan ya. Ya, jadi zaman-zaman itu kocak tuh kalau ada yang salah bikin codingan, salah nulis memori, terus ketangkap sama OS ya, kayak tadi si Mas Nusendra bilang try catch itu kan nggak ke catch sama dia, ya udah jadinya blue screen aja tuh komputer gitu kan, mesti di restart atau nge-hang gitu. Tapi zaman sekarang udah nggak seperti itu gitu, hampir sudah tidak seperti itu. Jadi kalaupun error palingan kayak yang tadi dibilangin, websitenya yang nge-hang tapi komputer kita masih tetap aman. Oke, lanjut. Oke, di sini saya ingin membawakan beberapa tipe hosting yang perlu diperhatikan ya, karena sekarang zamannya internet, jadi pasti udah nggak nanya medianya apa kan, nanyanya hostingnya apa gitu kan. Oke, yang pertama itu yang pertama itu dedicated hosting. Jadi dedicated hosting ini biasanya satu server itu khusus untuk dipakai sendiri, dipakai oleh organisasi atau kalau kalian individual ya dipakai oleh kalian sendiri gitu, perorangan gitu, nggak apa-apa juga, bisa juga gitu. Jadi dengan dedicated resource ini ya of course sekarang aja kalau kita ngomong minimum 4 core lah ya, kalau kita beli PC paling murah i3 4 core lah kira-kira. Ya itu kalian akan dapat 4 core itu gitu. Nah, tergantung memori yang kalian request berapa, terus hard disk yang kalian minta juga berapa. Nah itu semuanya free to use aja tuh, yang mau dipakai silakan, nggak dipakai ya rugi di kalian, udah nyewa spek segitu nggak dipakai gitu. Jadi lihat-lihat kebutuhannya, kalau memang kebutuhannya butuh computing power yang cukup besar ya silahkan bisa ngelirik ke solusi dedicated hosting. Terus tapi kekurangannya itu dia kalau kita udah menentukan spek biasanya nggak bisa di upgrade atau downgrade, bukannya nggak bisa sih, tapi lebih tepatnya ya kan kalau kita tahu sendiri ya, kalau mau ngupgrade komputer kan mesti matiin dulu ya, nggak mungkin di tengah nyala-nyala gitu CPU-nya kita copot gitu atau memorinya kita cabut colok gitu kan, pasti kan operating systemnya kan error ya gitu. Jadi kekurangannya mungkin di situ. Mungkin kalau kalian yang high traffic terus mau ngupgrade CPU atau mau ngupgrade memori itu kan mesti shutdown dulu gitu. Kalian harus pikirin tuh gimana cara mau menghandle itu gitu. Tapi enaknya juga di satu sisi powernya banyak, terus dapat full root access gitu kan, karena ya ibarat kata komputer itu server itu punya milik sendiri gitu. Terus juga ya of course dengan fasilitas yang atau power yang sebegitu besar ya pastinya harganya juga mahal ya biasanya. Tapi zaman-zaman sekarang sih nggak juga sih, banyak juga hosting provider tuh yang menyediakan harga yang cukup kompetitif ya. Asalkan kalian nggak minta speknya epic aja gitu kan, AMD epic gitu. Kalau yang server-server lama yang di reuse itu biasanya lebih affordable sih gitu. Oke. Next-nya itu adalah VPS hosting. Jadi VPS hosting itu adalah virtual hosting ya, virtual private server hosting
itu sama seperti dedicated hosting, punya dedicated resource juga. Jadi resource itu nggak di-share sama pengguna lain, sudah didedikasikan untuk keperluan kalian. Cuma lebih kecil aja skalanya. Jadi kalau tadi misalkan beli komputer itu akan dapat langsung 4 core. Kalau kalian cuma butuh 1 core doang, ya solusinya adalah menggunakan VPS hosting ini gitu. Karena kalian bisa mengatur berapa core yang kalian butuhkan gitu. Sama seperti dedicated hosting, dapat full root access juga. Cuma ya sedikit ada performance hit, cuman nggak banyak ya, karena sekarang teknologinya udah makin bagus juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak hit performance-nya, cuman pastinya ada gitu. Terus flexible resource configuration itu maksudnya, jadi kalau kalian sekarang cuma butuh 1 core dulu untuk mungkin kalian baru mulai usaha, ya baru mulai launching aplikasi, belum banyak yang datang, tapi seiring perjalanan kalau traffic-nya meningkat, kalian bisa upgrade ke 2 core, 3 core, 4 core, dan seterusnya. Terus juga karena kalian cuma butuh core yang atau resource yang secukupnya, jadi biayanya pun lebih murah. Ya ibarat kata kalau kita naik kapal terbang, ini versi Air Asia-nya kali ya. Jadi budgetnya gitu. Jadi kalian cuma bayar buat terbangnya doang. Kalau ada mau tambah-tambah, nanti kalian harus request penambahan lagi gitu. Biaya Oke, terus selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shared hosting. Jadi shared hosting ini biasanya satu dedicated server yang dipakai bersama-sama ya. Cuma karena nggak ada caranya untuk memberikan dedicated resource ke user-user tersebut, makanya ya udah siapa cepat dia dapat lah intinya di sini. Jadi siapa customer mana yang lagi butuh resource besar, ya udah dia akan ngambil resource-nya itu gitu. Sedangkan customer lain kalau sama-sama bareng butuh resource tersebut harus ngantri atau harus mengalah untuk ya resource-nya yang seadanya aja gitu. Biasanya kalau kalian menggunakan shared hosting ini biasanya nggak dapat root access atau limited banget lah akses ke rootnya gitu, karena bagaimanapun juga kan kita pakai bareng-bareng ya, pastinya yang pemilik server nggak mau ada yang nakal gitu kan jadinya, atau nggak ada yang mau egois, jadi ada satu RT-nya lah ditugaskan untuk ngatur itu semua gitu, biasanya seperti itu. Yang pastinya shared hosting pastinya lebih murah ya daripada VPS hosting maupun dedicated hosting gitu. Oke, lebih baru lagi sekarang kita mengenal namanya container hosting. Jadi container hosting ini of course buat kalian yang sudah menggunakan containerization teknologi ya, atau bisa kalau gampangnya Docker, udah dibikin Docker lah aplikasinya gitu. Jadi memang sedikit menambah kompleksitas ya. Dan tadi kalau Mas Nusendra membuat job komputer compile di laptop saya atau PC saya kok jalan, tapi waktu masuk pipeline kok error gitu ya. Nah, itu bisa dimitigasi dengan menggunakan containerisasi teknologi yang baru ini gitu. Tapi ya of course kalian harus belajar ekstra untuk gimana caranya mengcontainerize your application sih. Ya biasanya container hosting ini bisa dengan dedicated resource atau dengan shared resource ya, tergantung settingan aja gitu. Jadi kalian juga bisa mendeploy beberapa kontainer di satu hosting yang sama gitu. Jadi kalian bisa mengatur apakah kontainer yang si A ini boleh pakai maksimum resource-nya atau nggak boleh pakai maksimum resource-nya, kalian bisa atur sendiri. Oke, selanjutnya ada namanya yang paling baru itu ada serverless hosting. Jadi serverless hosting ini
basically function itu adalah function driven application. Jadi maksudnya itu apa? Jadi kalau misalkan kalian bikin satu, let's say Laravel lah atau Express gitu kan, pasti kan ada request, ada respon ya. Nah, request itu dibagi lagi, ada post request, ada get request, ada put request, ada delete request gitu kan ya. Nah, biasanya kan itu dijadiin satu file atau satu folder lah gitu, atau satu aplikasi gitu. Jadi misalkan let's say registration, user registration lah ya gitu kan, pasti ada yang namanya login, ada yang namanya register, ada yang namanya authenticate gitu kan ya. Nah, cuma kalau di function driven application ini atau serverless hosting ini, kalian harus pecahin dulu. Jadi untuk register itu misalkan functionnya post request itu dibikin satu aplikasi gitu kan ya. Terus misalkan nanti get user detail itu satu aplikasi lagi. Untuk authorize itu post mungkin satu aplikasi gitu. Jadi banyak banget jadinya aplikasi-aplikasi yang harus kalian manage gitu. Cuma enaknya dengan dipecah seperti itu, kalian lebih bisa ngatur. Misalkan banyak yang register tapi nggak pernah ada yang login gitu. Nah, kalian bisa fokusin di bagian registration-nya aja gitu, meningkatkan resource untuk menghandle registration-nya aja dibanding registration sama login dijadiin satu. Kenapa? Kalau misalkan registration-nya lagi tinggi, terus ada yang mau login, pasti loginnya itu lemot gitu, biasanya seperti itu. Jadi kena efek karena di satu aplikasi yang sama gitu. Nah, terus juga untuk serverless hosting ini, mereka tuh punya fitur bisa sleep. Jadi kalau misalkan nggak ada request, ya aplikasi kalian nggak usah bayar gitu. Dan biasanya bisnis model itu pay per request gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, ada pertanyaan? Belum ya? Kalau ada pertanyaan, masukin ke Q&A box ya, guys. Oke, berikutnya saya mau ngomongin soal akses. Jadi, deployment akses itu ada dua ya. Public, which is yang everyone can access, ya, seperti Tokopedia, Gojek, company profile, blog, news sites. Itu semuanya memang sengaja di-deploy untuk bisa diakses oleh semua masyarakat ya, publik ya. Next-nya ada private ya. Jadi kalau private ini biasanya begitu kalian masuk ke webnya itu depan-depan tuh udah langsung loginnya apa gitu kan. Kamu tuh siapa gitu. Ataupun kalau lebih strict lagi pakai dipasangin cuman bisa akses di dalam kalau misalkan connect ke wifi perusahaan atau ke wifi suatu organisasi gitu. Atau bahkan bisa juga pakai cuma bisa diakses kalau bisa login ke VPN-nya gitu. Jadi benar-benar biasanya digunakan untuk organization related application gitu. Jadi aksesnya benar-benar terbatas sih gitu. Jadi dilihat lagi customer kalian maunya seperti apa gitu. Tipenya seperti apa. Oke, berikutnya saya akan membicarakan mengenai tools atau service yang ada di luaran sana untuk ngebantu deployment. Gitu. Jadi ada yang pertama Git repository. Ini awalnya digunakan untuk version control system, tapi belakangan ini digunakan sebagai source code sharing ya atau ya semua yang open source. Enggak juga sih, kadang-kadang kan soalnya kan Git repository juga bisa dijadiin private ya, jadi untuk kebutuhan satu organisasi saja gitu. Jadi bisa di setting ya, tapi biasanya untuk mendeploy ke aplikasi benerannya itu membutuhkan satu step tambahan untuk di-build dulu atau pokoknya ditarik dulu lah gitu, nggak bisa langsung dipakai kalau cuma ditaruh di repository doang.
atau di Git repository. Oke, berikutnya ada S3 atau Simple Storage Service. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan static content ya. Jadi kalau misalkan kalian punya gambar-gambar tadi yang udah dikompres pakai WebP gitu kan ya, nah dibanding ditaruh di dalam virtual machine, kan kalian harus bayar tuh lumayan harganya di dalam virtual machine storage-nya. Di CloudRaya aja kalau nggak salah 20 giga itu untuk spek yang paling murah itu 85.000 ya. Cuma kalau kalian pakai servisnya S3-nya CloudRaya, 1 giganya berapa ya? Ian, bisa dibantu nggak ya? 300? Atau Mike bisa dibantu nggak ya? Saya lupa harganya. 300-an deh kalau nggak salah. Ya, 300 benar, atau 300-an kok, Pak. ya 300 ya. Kalau 20 giga itu berarti 6.000 ya, Tian ya. Iya, dan 300 itu Ya, 1 bulan ya. Jadi ya. kalau saya kan per jam tuh Pak, jadi per jamnya cuma 0,40-an rupiah dong. Nggak. Ya, kita ngomong compare-nya 1 bulan banding 1 bulan dong. Jadi kan I kalau see. 1 bulannya pakai VM kan kira-kira 50.000, 40.000 lah ya. Kalau pakai S3 Yes. kita berarti sekitar sebulannya 6.000 ya dengan 20 giga ya. Ya, oke, Benar. thank you ya. Ya, jadi guys, tahu sendiri kan perbandingannya 20 giga sama-sama 20 giga, satunya bayar 6.000 rupiah, satunya bayar ya kira-kira bagi dua lah, 85.000 bagi dua, 40.000 lah, gitu kan. Ya, lumayan kan selisihnya, hampir 6-7 kali lipat, gitu kan. Ya, silahkan dikonsider aja untuk menggunakan servis-servis di luar. Maksudnya ya selain yang ditaruh di dalam local storage hard disk storage-nya si virtual machine tersebut gitu. Jadi saya balik lagi ke S3, biasanya bayarnya pay per storage ya. Jadi kalian pakai berapa giga itulah yang kalian bayar. Terus juga kadang-kadang ada pay per transfer. Jadi ini maksudnya apa? Jadi kalau kalian ngedownload image tersebut itu akan dihitung tuh berapa bandwidth yang dipakai gitu. Cuma setahu saya nih kalau kalian hostingnya di CloudRaya terus kalian pakai storage-nya di S3-nya juga punya CloudRaya, setahu saya transfer dari S3 ke VM-nya itu nggak ada biaya. Jadi dihitung internal traffic aja gitu. Jadi nggak akan masuk ke dalam kuota transfernya sih gitu. Terus juga S3 ini biasanya keterbatasannya adalah dia biasanya di single region. Jadi misalkan S3-nya ada di mana nih? Di Jakarta, di Surabaya, atau di Medan. Itu kalian harus milih customer di Medan, Surabaya, dan Jakarta pakai S3 itu mesti kali 3 lagi berarti gitu kan ya. 6.000 kali 3 tetap 18.000 lebih murah gitu kan ya. Nah, cuma jangan takut karena di CloudRaya pun udah ada yang namanya CDN. Nah, CDN itu adalah Content Delivery Network. Jadi biasanya kalau Content Delivery Network itu kalian cuma taunya, oke, pokoknya saya drop filenya aja di satu tempat biar si programnya ini atau servisnya ini yang mereplikasi sendiri ke daerah-daerah yang disupport gitu. Jadi sama tetap untuk menyimpan static content, sama tetap masih bayar per storage, dan ada bayar per akses ya, atau tadi ada kuota transfernya lah barang katanya gitu. Tapi kelebihannya adalah dia bisa multi region, jadi kalian nggak usah ngatur manage 3 S3 di 3 region yang berbeda, cuman taruh aja di satu region, nyalain CDN-nya, dia otomatis kalau ada request dari customer di Medan, dia akan pertama ngambil, misalkan kalian taruh di Jakarta ya, servernya akan nge-fetch dulu ke Jakarta, bikin cache di Medan, yang tadi Mas Nusendra udah jelasin mengenai caching ya, di copy ke Medan, dan jadi customer-nya tinggal aksesnya tinggal di Medan aja gitu, jadi nggak usah datang jauh-jauh ke Jakarta gitu, jadi bisa lebih cepat juga secara responnya gitu. Next, ada yang namanya container registry atau image repository. Nah, ini biasanya buat naro aplikasi yang udah dikontainerkan. Dan biasanya
untuk ngedeploy-nya itu butuh service ini gitu. Service ini pun Cloudraya barusan launching juga ya, sama kayak S3 bayarnya per storage, sama bayar juga per akses. Kalau kalian di luar Cloudraya kuotanya akan kepotong, tapi kalau kalian ngepoolnya dari VM-nya Cloudraya atau Kubernetes-nya Cloudraya itu nggak dihitung kuotanya nggak kepotong lah ibarat katanya gitu. Jadi seperti itu. Oke, next-nya. Oke, deploy kan kita tahu juga software cycle itu seperti apa kan, planning, developing, testing. Yang tadi developing sama testing udah didiskus sama Mas Nusendra. Bagian saya adalah deployment sama maintenance gitu kan ya. Jadi saya mau kupas sedikit mengenai maintenance plan. Untuk maintenance, of course, habis deploy adalah maintenance period gitu ya. Of course, seiring perjalanan ya di tim saya pun sama, yang kayak seperti tadi saya sempat mention di awal, kita lagi fokus di increasing performance-nya Cloudraya. Jadi ya ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Jadi ada bisa di scaling, vertical scaling itu adalah nambahin spek CPU, jadi nambahin spek hardware ya. Jadi misalkan mau saya sekarang cuma punya i3 gitu kan, Intel i3 atau AMD Ryzen 5 gitu kan. Nah, vertical scaling itu biasanya lebih gede lagi, next levelnya lah gitu, mau langsung ke i7 untuk Intel atau mau langsung ke Epic atau Threadripper kalau AMD gitu kan, yaitu vertical scaling namanya. Jadi dinaikin speknya, spek hardware-nya. Nah, sedangkan horizontal scaling itu lebih dibesarkan cuma secara horizontal, jadi nggak nambah spek, tapi apa yang dibanyakin? Yang dibanyakin adalah instance aplikasinya. Gitu. Jadi makanya dinamakan horizontal scaling. Kita nggak namain spek hardware, cuma kita banyakin nih aplikasinya, replikanya lah, replika aplikasinya itu dibanyakin gitu. Itu namanya horizontal scaling. Terus ya ada juga namanya high availability, di mana high availability ini untuk memastikan bahwa aplikasi ini bisa mungkin nggak pernah down gitu kan. Itu ada lagi tekniknya. Oke, next-nya ada maintenance update. Ya, update ada beberapa hal yang dihitung sebagai update, sebagai new feature. Kayak tadi Tian nanya apa, ada new feature apa nih di tahun 2024? Nah, itu kan update juga hitungannya ya. Terus update juga termasuk bug fix gitu. Jadi kalau nemu bug secara aplikasi juga harus di update juga supaya customer-nya nggak meninggalkan aplikasi atau pindah ke lain brand ya gitu kan. Terus ada juga security patch. Nah, security patch ini biasanya lebih ke arah apa ya, misalkan web server software ini mesti diupdate, OS-nya harus diupdate, PHP-nya harus diupdate, Node.js-nya harus diupdate. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Itu juga harus diperhatikan. Karena kadang-kadang ada kan kalau misalkan security hole itu kan biasanya diposting ya secara publik gitu kan. Nah, takutnya kalau nggak diupdate ntar jadi target hacker gitu kan ya. Saya juga baru baca nih tadi artikel tadi pagi sih, sebenarnya baru banget. Jadi ada orang iseng install Windows XP di virtual mesinnya gitu kan, terus sengaja di konekin ke internet. Dalam waktu 1 atau 2 hari itu udah virusnya udah masuk semua tuh katanya, menurut artikel tersebut gitu. Jadi OS yang lama itu banyak security hole-nya ya. Jadi jangan dibiarkan di luar sana karena banyak yang suka iseng. Kalau di luar sono kita juga harus monitor gitu kan. Tuh sedikit tips aja. Terus kita juga sebagai maintenance plan harus mikirin backup-nya tuh gimana gitu. Jadi backup itu ada dua
bagian ya, satunya untuk supaya punya kopi atau supaya kalau yang satu kenapa-napa kita masih punya kopinya, tapi backup juga bisa digunakan untuk bersih-bersih. Jadi data-data yang udah nggak kepake itu bisa ditaruh di tempat lain gitu untuk meningkatkan performance juga gitu. Jadi atau supaya nggak menuhin lah gitu, supaya nggak usah nambah hard disk gitu kan, bisa juga kan kita taruh backupnya di S3 gitu, bisa juga seperti itu. Jadi biasa backup best practice itu 3 to 1 backup ya. 3 to 1 backup kalau yang belum mengerti itu ada 3 copies, ada 3 copy backup di 2 media, terus satunya offsite. Offsite itu maksudnya kalau misalkan kalian di Jakarta ya backup keduanya tolong ditaruh di Surabaya lah gitu atau di tempat lain yang mendukung gitu. Oke, setelah itu yang terakhir ya mungkin ini ada security gitu, security update juga maintenance untuk harus perhatikan banyak yang seperti tadi saya bilang banyak yang iseng di luar sono coba untuk nge-break server kalian itu banyak banget. Kalau nggak percaya silahkan monitor aja, beli satu server, beli public IP, terus liatin tuh berapa banyak yang coba login ke server kalian. Terus juga hati-hati dengan ransomware. Ini yang paling bahaya ya, apalagi kalau misalkan untuk bisnis. Karena kalau sekalinya saya pernah kena sebenarnya database itu di ransomware. Cuma kebetulan database itu database mainan, jadi saya nggak bayar ransomnya. Tapi ya ada di luar sana gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian punya data-data customer yang udah puluhan ribu row tiba-tiba dimasukin ransomware kan ya hilang gitu kan. Maksudnya ya kecuali kalian bayar gitu. Tapi kan ya jadi gimana gitu kan nggak rela juga gitu. Terus juga kalau ketahuan juga image perusahaan atau bisnis kalian bisa turun juga gitu. Serem juga nih belanja di Tokopedia, data kartu kredit kita kok bisa tiba-tiba diteleponin sama telemarketer terus gitu kan gitu. Misalnya seperti itu gitu. Jadi kan jadi mengurangi trust-nya ya ke satu bisnis gitu. Terus ya juga ada itu data breach, misalkan seperti ya tadi kartu kredit bisa tiba-tiba ada transaksi di tempat lain itu dari mana gitu kan. Data-data KTP digunakan untuk pinjol-pinjol yang nggak jelas gitu kan serem juga kan kayak gitu kan. Jadi ya hati-hati juga gitu kalau misalkan untuk hal-hal security ini gitu, terutama ya kesininya banyak banget apa yang nakal lah gitu. Oke, sepertinya itu aja untuk presentasi saya. Harusnya sih masih punya waktu ya untuk tanya jawab ya. Dan nggak tahu saya ada pertanyaan nggak ya di Q&A. Ada Pak. Oke, mungkin ini berarti materi sudah ya Pak ya? Udah. Oke, Kurang ya. nggak? Boleh, nanti saya jawab. Ya, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman materi kedua dari Pak Adrian dan sesuai slide-nya Pak Adrian udah minta buat ditanya-tanya ini kelihatannya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan move aja ya Nggak ke lah. sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Oke, untuk Q&A ini rencana akan kita pilih maksimal 5-7 pertanyaan ya teman-teman yang kita bahas secara live. Untuk pertanyaan lainnya, nggak usah khawatir, akan tetap kami jawab melalui komen di tab Q&A atau melalui email. Nah, ini kalau saya lihat-lihat, kelihatannya udah ada berapa sih Pak Adrian dan Mas Nusendra ya. Tapi kalau dari sisi Mas Nusendra mungkin atau Pak Adrian ada yang menarik yang pengen dibahas dulu atau mungkin saya bantu pilih? Dari saya itu mungkin yang mana tadi? Yang QA tadi. Ya. Oh iya, Mita, yang dari ya. Mita Margaret ya. Iya, saya juga kepikir itu tadi, keren sih. Ya. Saya jawab atau gimana? Boleh, monggo. Mungkin Oke. Mas Nusendra dulu, nanti kalau misalkan Pak Adrian pengen nambahin juga boleh. Jadi sebenarnya di kalau QA itu di perusahaan beda-beda ya.
aturannya beda-beda. Ada yang QA itu ada yang lengkap banget kayak ada analis, ada tester juga ada QA engineer juga ada. Jadi beda-beda. Kalau QA analis itu tugasnya untuk kayak bikin skripnya kayak gimana, terus dia ngelakuin testing, dia reporting dan lain-lain. Kalau tester itu biasanya cuman untuk testing dan juga reporting. Intinya QA itu yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah fitur ini atau aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Terus ada yang juga QA engineer juga kadang bertugasnya untuk bikin automation testing dan reporting gitu. Jadi kalau misalkan tugas QA-nya lengkap ya kayak ada analis, ada tester, ada engineer, mungkin mereka bisa bantu untuk bikin testingnya. Jadi si developernya bisa fokus untuk bikin fiturnya aja. Tapi kadang juga ada yang QA-nya itu cuma sekedar ngetes aja selesai ya sudah. Itu kadang juga engineer-nya yang bantu untuk bikin testingnya gitu. Jadi nggak ada yang benar atau salah ya. Jadi keduanya kadang juga bisa bikin testing. Oke. Gitu kita. Kalau dari Pak Adrian ingin mungkin nambahin atau sudah setuju dengan Mas Nusendra? Iya, setuju sih. Cuma saya pengen nanya juga nih ke Mas Nusendra jadinya. Kalau testing itu sebagai QA itu ngetesnya itu sebenarnya yang dites itu unit test, feature test, integration test, atau acceptance test sih, Mas? Kalau itu biasanya kan kayak unit test dan lain-lain itu juga sudah bisa dijalankan langsung dari developernya ya. Kadang juga dia sudah bisa masuk ke automation kan di CI-nya. Betul. Jadi kadang QA nggak perlu ngetes itu. Biasanya dia ngetes yang ribet-ribet tuh, kayak misalkan ada kasus untuk check out itu harus ini dulu, ini harus diklik dulu, kayak yang terlalu ribet mungkin kalau misalkan ditulis untuk end-to-end testnya mungkin agak banyak atau gimana, mungkin mereka bisa bantu untuk tes manual, mungkin ya. Oke. Jadi kalau yang simpel-simpel kayaknya nggak perlu deh, karena bisa dijalanin sama CI dan juga developernya juga bisa ngejalanin sendiri. Ya, kalau yang simpel-simpel biasanya nggak ada QA juga, Mas. Ya. Developernya yang QA. Ya. Pak Andrian. Apa tuh? Nggak tahu Pak Andrian. Ya. Apakah untuk kita yang baru belajar cara deploy itu betternya langsung ke tipe deployment yang paling terkini? Tadi kan dibahas ada container hosting sama serverless hosting yang kelihatannya lagi hype saat ini. Nah, dia kelihatannya lagi mau coba belajar deploy nih. Oke. Jadi Camilla, saran saya balik lagi siapa customer kamu dan dia bayarnya banyak apa enggak, karena ya at the end of the day memang container hosting sama serverless hosting itu seksi ya kalau kata Mas Nusendra ya. Cuma itu ribetnya juga lumayan gitu. Jadi kalau kamu cuman sekedar mau belajar untuk nambah ilmu sih ya go for it aja gitu. Belajar sebanyak-banyaknya, seribet-ribetnya lah ya gitu kan. Tapi kalau kamu harus belajar karena terpaksa ya di consider aja dibayar berapa gitu. Jadi kalau misalkan nggak worth it dengan bayarannya ya mungkin nggak usah sampai seribet itu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari sisi Mas Nusendra yang kiranya menarik nih buat dibahas secara live supaya yang lain juga tahu gitu, ada saran mungkin Mas? TDD kali ya? Ya, TDD. setuju. Ya, jadi TDD itu tadi yang tanya siapa? TDD. Nadila Rizky. Ya. Jadi TDD itu memang terkadang di beberapa perusahaan nggak perlu ya. Kayak misalkan kalau perusahaannya masih rintisan awal banget gitu, karena TDD kan juga makan waktu kan. Mereka nggak usah pakai TDD lah. Yang penting MVP kekejar, fitur udah deliver semuanya sudah cepet jadi gitu, ya sudah TDD-nya nanti aja. Nah kalau perusahaan yang gede, biasanya yang dia mengimplementasikan TDD. Jadi caranya itu sebelum kita menulis kode, kita bikin tesnya dulu. Misalkan
Misalkan kita mau bikin autentikasi gitu, kita tulis tesnya dulu, tes untuk login, tes untuk register dan lain-lain. Setelah itu kita jalankan tesnya dulu. Kalau gagal baru kita tulis kodenya, kita tes lagi. Kalau gagal kita tulis kodenya lagi. Kalau gagal tulis kodenya lagi sampai sampai hijau semua. Kalau hijau semua ya udah berarti semua sudah beres. Tinggal refactor aja. Kayak gitu sih kalau TDD. Ini keren nih, soalnya Pak Adrian juga software engineer, jadi benar-benar kayak nyambung nih dua speakernya. Oke, siapa lagi ya Mas? Atau jawab pertanyaan saya dulu deh, yang tadi kelihatannya saya tadi sempat tanya ya, yang masalah materinya Mas Nusendra nih. Tadi di akhir slide, coba tadi saya sempat nyatet sih. Bentar ya. Oh ya, yang masalah modularity dan arsitektur. Nah, kalau misalkan penerapannya itu di infrastruktur atau aplikasi yang lebih besar, gimana ya Mas? Kalau misalkan mungkin berkenan bisa share screen mungkin supaya yang teman-teman tadi masih ingat ya. Oke. Nah, arsitektur ya, modularity dan arsitektur. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, ini tadi yang saya penarik. Soalnya ada gambar-gambarnya, jadi saya perhatiin tadi. Jadi kalau aplikasinya cuman kecil ya, misalkan aplikasinya kecil, terus nggak terlalu kompleks, mungkin bisa pakai metode monolitik. Jadi semua aplikasi itu di dalam satu repo, dan juga front end dan back end-nya mungkin jadi satu repo. Itu mungkin terlalu simpel ya. Tapi kalau aplikasinya udah gede banget, tadi misalkan aplikasi kecil kayak misalkan aplikasi blog atau portal berita itu kan masih terhitung kecil ya, karena nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak service yang dibutuhkan. Tapi kalau misalkan gede banget kayak misalkan e-commerce ya, yang gede kayak Tokopedia dan Shopee, itu kan banyak behavior, banyak service yang dibutuhkan. Kayak misalkan untuk akses web app itu dia perlu gateway yang khusus untuk web. Jadi dipecah-pecah lagi tuh, modular. Untuk mobile app nanti dia ngaksesnya di mobile gateway-nya. Jadi dipisah lagi. Untuk yang aplikasi desktop ini mungkin jarang ya. Dia juga perlu gateway yang beda lagi. Nah, nanti masing-masing gateway bisa mengakses beberapa service yang dibutuhkan. Jadi service user itu juga dibutuhkan sendiri, dipisah sendiri. Autentikasi juga dipisah sendiri. Jadi punya punya tujuan masing-masing. Jadi kalau misalkan kita ada error di autentikasi, maka kita perlu ngeceknya di autentikasi aja. Jadi kita nggak perlu ngelihat semua service. Jadi lebih maintainable, ngefixnya juga gampang. Kayak gitu. Jadi gateway-nya ini juga gate-nya juga dibedakan. Kalau misalkan web itu nanti nge-return-nya banyak data, misalkan ada user, email, misalkan. Kalau untuk mobile mungkin cuman username aja, jadi beda-beda. Jadi punya pengkhususan yang beda-beda lah intinya. Kalau di arsitektur mungkin kalian bisa Google microservice ya. Ya, microservice. Ya. Microservices ya. Oke ya. 3 lagi. Ada yang pengen dibahas atau ini deh mungkin ya, yang lebih direkomendasikan. Siapa ya? Oh, Nadila Rizky lagi. Yang lebih direkomendasikan itu vertical scaling atau horizontal scaling. Ini harusnya lebih ke Pak Adrian ya tadi ya materinya ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab ya, karena saya harus pergi. Jadi, oke, vertical scaling atau horizontal scaling. Yang paling gampang vertical scaling, of course, tinggal bayar, beres urusan gitu. Tapi ya one day hero gitu, seberapa banyak kalian mau nyemplungin duit ke hardware gitu kan? Ya kalau bisa memungkinkan paling murah ya horizontal scaling of course gitu. Tapi kalian harus extra effort, harus ngedesain aplikasi kalian untuk bisa memfasilitasi itu gitu. Ya kalian harus punya juga orang yang ngerti gimana cara bisa bikin ya
aplikasinya di load balancing dan lain sebagainya gitu. Jadi horizontal scaling pasti lebih murah secara harga ya, tapi ya lebih pusing. Jadi ya semuanya ada harganya sih. Tapi harganya itu mau berupa uang atau mau berupa pusing gitu. Menurut saya sih seperti itu, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, sama maunya customer, sama berapa besar customer bayar kamu gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sih. Mungkin seperti itu akhir kata saya Tian selaku moderator acara undur diri. Mohon maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata di selama jalannya acara. Again, see you on the next webinar ya teman-teman. Thank you.